Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Kota fantasi, di Istana Tuan Hunyuan. Raungan Tuan Kam Kultivator langsung menyebabkan semua Tuan Hunyuan di aula melihat Kam kehidupan alami Hunyuan, atau tepatnya, pada ular tak terbatas. Ular tak terbatas, kamu benar-benar membiarkan sukumu membawa racun ular tak terbatas ke dalam permainan Tuan. Kamu telah melanggar aturan, kata Lord Hunyuan dari Kam kehidupan aneh dengan suara yang dalam. Setiap kali diadakan Lord Game, meskipun tidak dilarang membawa harta rahasia Hunyuan, namun dilarang membawa harta karun yang dapat meledak satu kali. Sekarang, Snake Yuan, yang melawan Li Ze di Game Lord, menggunakan salah satunya, yang disebut Infinite Snake Venom. Racun ular tak terbatas, seperti namanya, adalah bisa ular yang lahir dari klan ular tak terbatas dari Kam kehidupan penguasa Hunyuan. Ia dapat merusak jiwa ular tak terbatas. Bahkan jika itu biasa saja, jika makhluk Hunyuan kelas dunia diracuni oleh racun ini, jiwanya juga akan binasa. Saat ini, orang kuat dari Kam kehidupan bawaan Hunyuan telah membawa racun ular tak terbatas ini ke dalam permainan Tuan dan menyerang Li Ze dari Kam Kultivator, yang melanggar aturan permainan Tuan. Meskipun Li Ze sangat kuat sekarang, hidupnya pada dasarnya adalah kesempurnaan Kaisar Dewa. Begitu dia diracuni, di mata banyak penguasa Hunyuan, nasibnya hanyalah kematian. Itu pelanggaran. Pada saat ini, ular tak terbatas menghadapi pertanyaan dari penguasa Hunyuan lainnya dan tidak menyangkalnya. Sebaliknya, dia mengangguk dan mengakui, namun, Yuan ular ini adalah keturunan paling menonjol dari klan kami di bawah Hunyuan, dan racun ular tak terbatas ini adalah keturunan yang paling menonjol dari klan kami di bawah Hunyuan, juga merupakan hadiah sebelumnya dari klan. Benda penyelamat nyawanya, tapi aku tidak menyangka dia tidak hanya membawanya ke dalam permainan Tuan, tapi juga menggunakannya. Karena Snake Yuan telah melanggar aturan, aku tidak akan melindunginya. Bahkan jika dia tidak mati dalam permainan Tuan, ketika permainan Tuan selesai, aku akan membunuhnya sebagai hukuman. Bagaimana menurutmu? Kemudian dia melihat ke arah Lord Hunyuan dari Kam Kultivator. Haha, ular tak terbatas, kamu punya rencana bagus. Mencibir, generasi muda klanmu membawa racun ular tak terbatas, benda terlarang, ke dalam permainan Tuan, dan kamu sebenarnya mengatakan kamu tidak mengetahuinya. Kamu berpura-pura menjadi apa? Iya, Tuan Hunyuan Suemeng, yang diselimuti kabut darah merah di sampingnya, berkata dengan niat membunuh, ketika permainan Tuan selesai, dan kemudian menghukum si Yuan, bukankah Li Ze dari Kam kita harus mati? Sia-sia. Coba kulihat, karena Kam kehidupan Tiansheng Hunyuan telah melanggar aturan, permainan Tuan ini akan langsung dinilai sebagai kegagalan. Selain itu, aku akan ikut campur dalam pertempuran kali ini, membunuh jurang ular, dan mengeluarkan racun ular tak terbatas. Petik 2. Suemeng, beraninya kamu. Sebagai penguasa Hunyuan, bagaimana saya bisa secara pribadi ikut campur dalam permainan penguasa? Jika Anda mengambil tindakan, maka seluruh nenek moyang kita akan mengambil tindakan. Setelah mendengar kata-kata Suemeng, banyak leluhur Kam kehidupan Tiansheng Hunyuan berdiri dan meraung, dengan maksud untuk memulai perang jika mereka tidak setuju. Suasana di aula tiba-tiba menjadi padat. Baiklah semuanya, harap menahan diri. Penguasa Hunyuan berbentuk kubus yang duduk di atas tahta tiba-tiba berkata, permainan para bangsawan pada akhirnya adalah medan perang bagi orang-orang kecil di tingkat Kaisar Dewa. Bagaimana kami para penguasa Hunyuan bisa terlibat? Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Yuan Dao, satu-satunya di Kam Kultivator yang tidak mengeluarkan suara dan masih duduk di atas tahta. Yuan, keberadaan tingkat Kaisar Ilahi, bahkan jika itu jatuh, kita dapat bangkit kembali. Kali ini, meskipun lahir dengan sumber kehidupan yang kacau, Kam tersebut melanggar aturan terlebih dahulu, tapi itu bukan masalah besar. Ya, kita tidak perlu terlibat dalam pertarungan antara orang-orang kecil di level Kaisar Dewa. Biarkan saja mereka yang mengetahuinya. Beberapa penguasa Hunyuan lainnya juga berbicara satu demi satu untuk membujuk para penguasa Hunyuan di Kam Kultivator. Para penguasa Hunyuan yang angkat bicara adalah para penguasa Kam kehidupan aneh lainnya yang berpartisipasi dalam permainan Tuan kali ini. Bagi mereka, Kekuatan yang ditunjukkan oleh Li Ze telah menghancurkan Kaisar Dewa manapun dalam permainan Tuhan.
Jika mereka bisa jatuh ke dalam racun ular yang tak terbatas ini, itu bukanlah hal yang buruk bagi mereka. Adapun kompensasi yang diberikan oleh kam kehidupan Tiansheng Hunyuan untuk ini. Siapa yang membuat mereka melanggar aturan? Pada saat ini, hampir semua penguasa Hunyuan di istana memandang Yuan di singgasana kam kultivator, menunggu jawabannya. Ini adalah perang, ini adalah perdamaian. Pada saat dia berpikir. Saat ini, Yuan tidak berbicara secara langsung, tetapi terus melihat sosok Li Ze di Lord Game. Setelah beberapa saat, oke, aku setuju. Yuan tiba-tiba berkata. Senior Yuan, orang tua, saudara Yuan. Kata-kata Yuan tidak hanya mengejutkan para penguasa Hunyuan lainnya di istana, tetapi juga mengejutkan beberapa penguasa Hunyuan lainnya di kam kultivator, dan mereka berbicara satu demi satu. Baiklah, Yuan mengirim pesan ke beberapa penguasa Hunyuan lainnya di kam pembudidaya, itu hanyalah racun ular yang tak terbatas. Dengan kekuatan ular Yuan, bahkan jika dirangsang dengan membakar darah Hunyuan, itu tidak dapat bertahan terlalu lama. Li Ze memiliki peluang lain, saya yakin dia bisa menahannya. Setelah mengatakan itu, Yuan melihat ke kam kehidupan Tiansheng Hunyuan di sisi lain, dan berkata dengan dingin, karena Anda telah menggunakan barang terlarang secara ilegal terhadap Kaisar Dewa bawahan saya, tentu saja Anda harus memberikan kompensasi. Hahaha, Yuan, kamu masih pintar. Bagaimanapun, kompensasi apapun yang kamu inginkan, aku akan mengambilnya dari kam kehidupan bawaan Hunyuan. Dalam permainan tuan ini, kami awalnya menggunakan dunia sumber yang matang sebagai alat tawar-menawar. Semua pihak yang terlibat mengambil 3 dunia sumber tingkat menengah sebagai chip. Pihak manapun yang menang akan mendapatkan dunia sumber ini. Kam kehidupan Hunyuan melanggar aturan, tidak peduli apakah Li Ze dari kam kami terbunuh atau tidak, Anda harus memberi kami kompensasi untuk dunia sumber tingkat tinggi. Dunia sumber yang lebih tinggi. Tidak, dunia sumber yang lebih tinggi sangat berharga. Tidak banyak ruang sumber kacau yang tak terbatas. Satu Li Ze tidak sebanding dengan dunia sumber yang lebih tinggi. Kata-kata Yuan langsung menyebabkan banyak leluhur di kam kehidupan alam Hunyuan menyuarakan keberatan mereka. Meskipun ada banyak dunia sumber di ruang sumber kekacauan tak terbatas, 95% di antaranya adalah dunia sumber tingkat rendah dan menengah dengan potensi rendah, sehingga sulit untuk membiarkan kehidupan dengan bakat luar biasa. Hanya dunia sumber tinggi, dengan asal-usulnya yang kuat, yang dapat melahirkan banyak kaisar dewa dan bahkan prajurit Hunyuan yang kuat. Dunia sumber pada tingkat ini, bahkan jika ia dilahirkan ke dalam kam kehidupan Hunyuan, akan tetap menjadi keberadaan yang sangat berharga. Sekarang jika mereka membunuh Li Ze dengan melanggar peraturan, mereka harus membayar harga dari dunia sumber yang lebih tinggi, jadi tentu saja mereka tidak bersedia melakukannya. Yuan, kamu tahu betapa beratnya dunia sumber tinggi. Tidak mungkin bagiku untuk memberikan kam kehidupan Hunyuan. Bagaimana dengan dunia sumber menengah? Ular tak terbatas berkata dengan sungguh-sungguh, dunia sumber menengah sudah cukup untuk ditukar dengan nyawa seorang kaisar dewa, Li Ze. 3 kursi. Yuan sepertinya mengira pihak lain tidak akan setuju untuk mengambil dunia sumber tinggi sebagai kompensasi, dan berkata langsung, 3 dunia sumber menengah. Jika tidak perlu bicara lagi, saya akan langsung mengambil tindakan untuk menghentikan paksa dunia tersebut, Tuan Permainan. Saya percaya bahwa dengan kekuatan saya, tidak ada di antara Anda yang bisa menghentikannya. Kata-kata Yuan segera menghentikan Orochi tak terbatas, yang masih mencoba menawar. Memikirkan metode Yuan yang sangat kuat, dia harus mengakui bahwa jika lelaki tua ini benar-benar diizinkan untuk mengambil tindakan dengan cara apapun, tidak ada satupun penguasa sumber caotik di istana mereka, akan bisa menghentikannya hidup-hidup. Oke, kam kehidupan Hunyuan bawaan kita dapat menghasilkan 3 dunia sumber menengah. Di sebelah ular tak terbatas, makhluk yang mengenakan baju besi putih berbicara langsung dan menyetujui atas nama kam kehidupan bawaan Hunyuan. Bagus. Yuan mengangguk ringan, kalau begitu mari kita lihat apakah racun ular tak terbatas yang sengaja kamu bawa ada efeknya. Setelah mengatakan itu, dia melihat layar di Game Lord lagi. Tentu saja, Li Ze tidak mengetahui berita tentang banyak penguasa Hunyuan di kota fantasi. Saat ini, di kehampaan di luar pegunungan Wanfa, ribuan kaisar dewa yang kuat dari semua kubu menyaksikan duel dalam kehampaan yang membentang triliunan tahun cahaya dengan sangat terkejut. Li Ze, Se Yuan, sosok yang agung seperti dewa, gerakannya sangat menakutkan dan aneh.
Keterampilan pedangnya juga tidak dapat diprediksi, dan dia memiliki segala macam teknik rahasia di ujung jarinya, yang tak tertandingi. Yang lainnya, meski tidak sesantai dan sebebas Li Ze, tetap menguasai harta rahasia dan terus-menerus mengepung dan membombardir lawan-lawannya. Keduanya berada di puncak level Kaisar Dewa. Kekuatan Snake Yuan sangat menakutkan. Dia benar-benar bisa bertarung dengan Li Ze untuk waktu yang lama. Li Ze lebih kuat. Teknik rahasia yang dia gunakan semuanya adalah teknik rahasia yang terukir di pegunungan 10.000 hukum. Dia bisa memahami begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana dia melakukannya? Tetapi kekuatan ledakan Li Ze sangat berbeda dari saat dia membunuh Makam Si sebelumnya. Mengapa dia tidak meledak dengan seluruh kekuatannya? Banyak kaisar dewa yang kuat yang menyaksikan pertempuran mengirimkan pesan untuk berdiskusi. Kekuatan mereka luar biasa, dan yang terlemah ada di tahap tengah kaisar dewa. Visi mereka cukup tinggi, dan mereka secara alami dapat melihat realitas kedua belah pihak. Dalam kehampaan, aku masih lebih lemah. Li Ze ini memang makhluk yang bisa mengeluarkan kekuatan tempur sumber caotik. Bahkan jika dia tidak meledak dengan kekuatan penuh, dia bukan tandinganku. Si Yuan memiliki pandangan yang tidak dapat dipahami di matanya, tapi untungnya dia ceroboh. Segera, kekuatan garis keturunan Hunyuan saya yang terbakar telah menstimulasi 10% dari setetes bisa ular yang tak terbatas itu. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Siapa tahu, setelah kematiannya, aku masih memiliki kekuatan garis keturunan Hunyuan, jadi aku tidak perlu mati bersamanya. Sedang menyerang. Bahkan jika Snake Yuan terus menggunakan harta rahasia Hunyuan kelas dunia di tubuhnya, dia tidak dapat bersaing dengan teknik rahasia yang dapat digunakan Li Ze sesuka hati. Tentang pertahanan, dia jauh lebih rendah dari Li Ze. Seperti yang dikatakan oleh banyak kaisar dewa kuat yang menyaksikan pertempuran, dari awal hingga akhir, dia ditekan dan dipukuli oleh Li Ze. Tetapi, jika dia bertarung lebih lama, dia akan menemukan bahwa racun ular yang tak terbatas telah memasuki tubuhnya, kata Snake Yuan diam-diam. Waktu berlalu, kedua belah pihak masih bertarung dan bertabrakan dengan liar, dan Li Ze menggunakan berbagai teknik rahasia berulang kali untuk memverifikasinya di Yuan. Tiba-tiba, wajah Li Ze berubah drastis, dan dia menggunakan kekuatan rahasia dari metode rahasia. Pada saat ini, gelombang energi abu-abu tiba-tiba muncul di sekitar jiwanya. Saat energi abu-abu ini muncul, mereka mengembun menjadi ular abu-abu kecil, seperti belatung tarsal, dan melesat ke arah jiwanya. Bahkan harta karun rahasia sumber caotik kelas dunia yang awalnya menjaga bagian luar jiwanya tidak berpengaruh. Momen, ular-ular kecil ini menyatu ke dalam jiwanya. Hei, sakit. Saat ular-ular kecil ini menyatu ke dalam jiwanya, jiwa Li Ze terasa seperti dipukul oleh palu yang berat. Rasa sakit yang tak terlukiskan muncul di jiwanya, membuat kesadarannya menjadi hitam. Pada saat yang sama, Li Ze menemukan bahwa ular abu-abu kecil ini terus-menerus melahap kekuatan jiwanya setelah berintegrasi ke dalam jiwanya. Sial, keluar dari sini. Li Ze membakar kekuatan jiwanya dengan gila-gilaan dan menggunakan metode pertahanan jiwa untuk mengusir ular abu-abu kecil yang membuatnya kesakitan tanpa akhir. Tapi segera, Li Ze menemukan bahwa metode pertahanan jiwa yang dia gunakan tidak berpengaruh di depan ular abu-abu kecil ini. Tidak hanya mereka tidak mengusir mereka dari jiwa mereka, tetapi mereka juga dimakan oleh mereka. Apa? Apa yang terjadi? Apakah ini alasan mengapa Snake Yuan berani datang kepadaku untuk bertarung? Meskipun dalam situasi kritis, Li Ze mengandalkan kemauan level Hunyuan untuk tidak kehilangan ketenangannya saat ini, melainkan memikirkan hal ini abu-abu asal-usul ular kecil. Jika metode pertahanan jiwa tidak berhasil, coba gunakan kekuatan aslinya. Berpikir, Li Ze mengaktifkan kekuatan asli di ruang asli alam semesta di tubuhnya dan menuju ke jiwa. Gemuruh. Alam semesta di dalam tubuhnya bergetar hebat, dan kekuatan asal yang tak ada habisnya melonjak ke dalam jiwanya. Namun segera, Li Ze menemukan bahwa kekuatan asli ini diintegrasikan ke dalam jiwanya. Meskipun dia menambahkan sebagian kekuatan jiwa yang telah ditelan oleh ular abu-abu kecil itu, ia masih tidak dapat memusnahkan ular abu-abu kecil itu. Dunia luar. Saat Li Ze diserap ke dalam jiwa oleh ular abu-abu kecil, dia berhenti menggunakan metode rahasia saat melawan jurang maut. Sikat. Tubuh Li Ze bergetar sedikit, dan anehnya dia menghindari serangan bulan perak Snake Yuan, terbang menuju pegunungan Wanfa seperti kilat.
Apa yang terjadi? Mengapa Li Ze mundur? Apa yang terjadi? Banyak orang kuat yang menyaksikan pertempuran dengan Kaisar Ilahi sedang berdiskusi. Saudara Ze, kamu, Luo Feng mengirim pesan kepada Li Ze, apa yang terjadi? Apakah kamu ingin aku menghentikan Se Yuan? Jangan pergi ke sana, jangan bertarung dengan Snake Yuan. Dia memiliki cara tak terduga untuk menyerang jiwa secara langsung. Biarkan Kaisar Dewa dari Kam Kultivator tidak melawannya. Tunggu sampai aku menangani energi di dalam jiwa. Suara Li Ze bergema di benak Luo Feng terdengar. Li Ze, silakan pergi. Raungan gembira terdengar. Itu adalah Snake Yuan. Pada saat ini, dia melihat mundurnya Li Ze yang tiba-tiba. Bukan saja dia tidak terkejut, tetapi dia merasa itu normal, kamu tidak dapat melarikan diri. Kamu telah diracuni oleh bisa ular yang tak terbatas. Kamu akan melakukannya, pasti jatuh kali ini. Tetaplah di sini. Saat mengejar Li Ze, Snake Yuan membakar garis keturunan Hun Yuan dan mengaktifkan racun ular tak terbatas di dunia ekor ular untuk terus memancarkan fluktuasi yang tidak dapat dijelaskan ke arah Li Ze. Apa? Racun ular yang tak terbatas? Mengapa Snake Yuan membawa benda ini? Beraninya dia. Bisa ular yang tak terbatas ini adalah barang terlarang di Lord's Game. Beraninya dia menggunakannya melanggar aturan. Jauhi dia. Meskipun aku tidak tahu level bisa ular tak terbatas yang dia gunakan, tapi ketika digunakan untuk membunuh Li Ze, levelnya berada pada level Hun Yuan yang paling rendah. Jika kita mendapatkannya sedikit saja, kita akan jatuh. Li Ze sudah selesai. Mendengar auman Snake Abyss, beberapa kaisar dewa yang menyaksikan pertempuran dengan latar belakang yang lebih besar segera memahami apa itu racun ular yang tak terbatas. Meskipun mereka tidak puas dengan Snake Abyss karena menggunakan benda terlarang tersebut, mereka tidak berani berhenti sejenak dan menjauh dari tempat Snake Abyss untuk terbang. Li Ze, saudara Ze, brengsek. Dibandingkan dengan kemarahan dan ketakutan para kaisar dewa dari Kam lain, para kaisar dewa seperti Jin Feng dan Zhan Tapir dari Kam praktisi sedang marah saat ini dan lebih mengkhawatirkan Li Ze. Namun, meski marah, setelah memahami bahwa Abyss menggunakan bisa ular yang tak terbatas, mereka tidak berani menghentikan Snake Abyss mengejar Li Ze. Suara mendesing. Suara mendesing. Li Ze dan Si Yuan berubah menjadi dua aliran cahaya, terbang dalam kehampaan. Karena rasa sakit yang parah di jiwanya, kecepatan Li Ze saat ini lebih lambat dibandingkan Si Yuan. Asli, pada kecepatan terbang normalnya, hampir mustahil bagi Snake Yuan untuk menyusulnya. Tapi setelah diracuni, kekuatannya menjadi sangat lemah dan kecepatannya secara alami melambat. Namun, lawannya menerima berbagai peningkatan karena kekuatan pembakaran garis keturunan Hun Yuan, dia secara alami menjadi lebih rendah dari lawannya. Li Ze, kamu tidak bisa melarikan diri. Mata ular Yuan dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia meraung, dengan racun ular yang tak terbatas di tingkat penguasa, dan fakta bahwa aku mengaktifkannya dengan kekuatan garis darah sumber caotik, kamu pasti akan mati kali ini, jadi mati saja dengan patuh. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sambil mengaum, dia mengendalikan 9 harta rahasia Hun Yuan berskala ular untuk membentuk 3 bulan perak, berputar satu sama lain dan membunuh Li Ze secara langsung. Hei, racun ular yang tak terbatas ini sebenarnya berada di tingkat penguasa. Haha, orang-orang dari Kam Chaotic Source Life ini benar-benar putus asa untuk membunuhku. Li Ze merasakan semakin banyak ular abu-abu kecil di jiwanya, dengan cepat merusak tubuhnya. Rasa sakit yang parah yang disebabkan oleh kekuatan jiwa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya secara diam-diam. Tidak, dikejar oleh Snake Abyss seperti ini, biarpun aku ingin mengeluarkan bisa ular tak terbatas yang menekan jiwaku, aku tidak bisa melakukannya. Apalagi tidak ada jejak bisa ular tak terbatas yang dia gunakan, terjerat, racunku hanya akan semakin dalam. Ada sedikit rasa dingin di mata Li Ze. Sepertinya jika aku ingin pergi dengan damai, aku harus berjuang mati-matian. Li Ze menahan rasa sakit yang parah di jiwanya dan menjilat bibir bawahnya, tapi tidak ada rasa takut di matanya. Ledakan. Menghadapi 3 bulan perak yang melesat ke arahnya, Li Ze mengandalkan kemauan tingkat Hun Yuan-nya untuk menekan rasa sakit yang parah di jiwanya, sambil berpikir, pola rahasia kedua menara sumber merah karma diaktifkan, dan alam semesta di tubuhnya sumber tenaga yang tak ada habisnya terbakar. Dalam sekejap, momentumnya meningkat secara geometris. Kemudian, dia bergerak, dan bukannya melarikan diri,
dia berbalik ke Snake Abyss di belakangnya dan melambaikan Heaven's Meeting Sword di tangannya. Snake Yuan, jika kamu ingin aku jatuh, kamu harus mati dulu. Wow, cahaya pedang dengan kekuatan yang sangat kuat, yang auranya membuat hati banyak raja dewa yang menyaksikan pertempuran bergetar, muncul, langsung menembus ruang dan waktu yang tak ada habisnya, dan menuju ke jurang ular. Tidak, dia harus berjuang keras. Dia telah diracuni oleh bisa ular yang tak terbatas, bagaimana dia masih bisa meledak dengan kekuatan yang begitu kuat. Snake Yuan melihat cahaya pedang Li Ze, dengan sedikit ketakutan di vertikal peraknya murid. Boom! Heaven's Meeting Sword, dengan cahaya pedangnya yang kuat, pertama kali bertabrakan dengan 3 putaran bulan perak. Bang bang bang! Dalam sekejap, di bawah kekuatan menakjubkan dari Heaven's Meeting Sword yang telah mencapai tingkat Chaotic Source, 3 putaran bulan perak langsung tersebar dan berubah menjadi sisik ular yang beterbangan. Langsung, suara mendesing. Li Ze tidak ragu-ragu sama sekali, dan Heaven's Meeting Sword langsung menghantam Snake Abyss seperti angin kencang menyapu dedaunan yang berguguran. Pedang itu pertama-tama menghancurkan perisai perak di depannya, dan kemudian mendarat di tubuh ular besarnya. Rumble, meskipun Snake Yuan mencoba yang terbaik untuk melawan, seluruh tubuhnya masih terlempar ke belakang. Puff! Snake Yuan memuntahkan seteguk darah perak. Dalam konfrontasi ini, dia berada pada posisi yang sangat dirugikan. Menderita kematian, Li Ze tidak berhenti sama sekali setelah menjatuhkan Snake Abyss dengan satu pukulan. Bagaimanapun, dia mampu meledakkan kekuatan tempur sumber Chaotic saat ini karena dia menggunakan kemauannya yang kuat untuk secara paksa menekan rasa sakit karena memilikinya, kekuatan jiwanya dimusnahkan. Jika dia tidak bisa menangkap lawan untuk waktu yang lama, maka yang menunggunya mungkin adalah kehancuran jiwanya. Heaven's Meeting Sword begitu kuat hingga dunia seakan terkoyak. Bunuh, biarpun kamu mati, kamu akan mati bersamaku. Darah tumpah dari sudut mulut Snake Yuan. Meskipun dia terluka, ada ekspresi kematian di matanya. Dia tidak melarikan diri dan benar-benar mengendalikan harta rahasia itu lagi untuk membunuh Li Ze. Sebentar, kedua belah pihak bertarung seperti orang gila. Li Ze memegang Heaven's Meeting Sword dan sepenuhnya menekan lawan. Namun, racun ular yang tak terbatas akhirnya mempengaruhi kekuatannya. Terlebih lagi, seiring dengan meningkatnya racun ular yang tak terbatas di dalam jiwanya, semakin sulit baginya untuk menekan rasa sakit di jiwanya dengan kemauannya. Pada akhirnya, Li Ze meledakkan Snake Yuan lagi. Kali ini, aura Snake Yuan terlihat sangat lemah dengan mata telanjang. Jelas sekali bahwa kekuatan berbagai serangan Li Ze melebihi batas atas harta rahasia jurang ular, menyebabkan kekuatan garis keturunan Hunyuannya dikonsumsi secara gila-gilaan. Ditambah dengan kebutuhan untuk membakar kekuatan Hunyuan untuk mempertahankan rangsangan bisa ular yang tak terbatas, saat ini, kekuatan garis keturunan Hunyuannya telah dikurangi ke tingkat yang sangat berbahaya, dan dia bahkan tidak dapat mempertahankan kekuatan puncaknya. Tetapi, yang mengejutkan Li Ze dan semua kaisar dewa yang menyaksikan pertempuran itu, ular Yuanze, yang terlempar lagi, tidak hanya tidak menghindari pertempuran, tetapi menjadi lebih gila dan menyerang Li Ze lagi. Gila, apa yang dilakukan Li Ze dan Si Yuan? Salah satu dari mereka diracuni oleh bisa ular yang tak terbatas dan menolak menemukan cara untuk mengeluarkan racun itu. Yang lain jelas bukan tandingannya, tapi dia terjerat dengan Li Ze seolah-olah dia gila. Petik 2. Jika kita terus bertarung seperti ini, keduanya pasti akan mati. Li Ze mungkin tahu dia akan mati karena dia diracuni oleh bisa ular yang tak terbatas, jadi dia berjuang keras dan ingin menyeretnya untuk dikuburkan bersamanya. Dan Snake Yuan, apakah dia berpikir bahwa setelah Li Ze diracuni, dia bisa membunuh Li Ze secara langsung? Bodoh. Banyak kaisar ilahi yang kuat mengirim pesan untuk berdiskusi, dan bingung. Ini tidak akan hilang, racun ular yang tak terbatas di jiwanya masih meningkat. Sepertinya dia siap mati bersamaku. Li Ze menyerang Snake Yuan dengan gila-gilaan sambil berpikir dalam hati, dalam hal ini, aku akan membantumu. Kong, antara langit dan bumi, keduanya terlibat dalam duel yang sangat menakutkan. Li Ze memegang Heaven's Meeting Sword dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia terlempar ke dalam jurang berkali-kali dan terluka, tapi Li Ze berdiri dengan gigih lagi dan lagi. Bangun dan mulai membunuh lagi. Dia sudah mati. Racun ular yang tak terbatas di tubuhku telah menyatu ke dalam tubuhnya sebanyak 70%.
Bahkan jika dia menerobos sumber kekacauan, dia akan diracuni sampai mati. Meskipun aura ular Yuan memudar dengan parah, hatinya menjadi semakin bersemangat. Bagaimanapun, Orochi tak terbatas telah berjanji untuk membangkitkannya kembali. Pada saat ini, kejatuhan dapat menyebabkan orang terkuat dalam permainan Tuan Kam Kultivator jatuh, jadi dia tidak akan kehilangan apapun. Berhentilah meronta, mati saja dan binasa. Li Ze meraung, ingin membunuh Snake Yuan sepenuhnya. Hahaha, kaulah yang pantas mati. Snake Yuan tidak menunjukkan rasa takut akan kematian dan membakar darah Hunyuan dengan seluruh kekuatannya, mengaktifkan sisa racun ular yang tak terbatas di dunia Snake Tale. Tiba-tiba, saudara Z, biarkan aku membantumu. Teriakan dingin penuh amarah terdengar, itu adalah Luo Feng. Meskipun Li Ze telah menyuruh Luo Feng untuk tidak mengambil tindakan, banyak kaisar dewa di Kam Kultivator juga menasihati Luo Feng untuk tidak ikut campur dalam pertempuran untuk mencegah racun ular yang tak terbatas. Namun dengan karakter Luo Feng, dia jelas tidak akan membiarkan Li Ze bertarung sendirian. Jatuh. Luo Feng langsung mengaktifkan serangan terkuatnya, menggunakan teknik rahasia serangan kemauan, teknik Lai Yuan, berdasarkan kemauan tingkat Hunyuan. Itu Luo Feng. Bodoh. Bukankah dia mengkhawatirkan bisa ular yang tak terbatas? Hahaha, akan lebih baik jika dia bisa diracuni. Begitu dia mati, situasi permainan tuan ini akan terbalik. Banyak kaisar dewa dari kubu lain yang menyaksikan pertempuran segera menjadi bersemangat ketika mereka melihat Luo Feng mengambil tindakan. Tidak bagus. Mengapa Luo Feng tidak mendengarkan saranku? Racun ular yang tak terbatas, bahkan orang kuat Hunyuan biasa pun tidak dapat menahannya. Kematian Li Ze karena keracunan sudah merupakan kerugian besar bagi kam budidaya kita. Jika dia diracuni, maka saya akan kehilangan keuntungan dalam sekejap. Luo Feng, kembalilah. Kam pembudidaya Jin Feng, Tapir Zan, dan kaisar dewa lainnya tidak memperhatikan ketika mereka melihat Luo Feng bergegas ke medan perang, dan mereka semua terkejut sesaat. Hah, Luo Feng dari Kam Kultivator juga ada di sini. Snake Yuan, yang awalnya bersiap untuk bertarung dengan Li Ze, mendengar suara Luo Feng. Bukan saja dia tidak cemas, tapi dia menunjukkan sedikit kegembiraan. Itu bagus. Perintah leluhur asli adalah membunuh mereka berdua, dan sekarang Luo Feng telah campur tangan, dia juga telah diracuni. Memikirkan hal ini, Snake Yuan siap untuk mengontrol arah bisa ular yang tak terbatas dan menggunakan sisa bisa ular langsung pada Luo Feng. Namun, dia tidak menunggu sampai dia bergerak. Boom! Dia merasakan dampak dari keinginan yang tak ada habisnya menimpa jiwanya, menyebabkan kesadarannya menjadi hitam dalam sekejap. Ini adalah teknik rahasia kemauan yang sangat kuat. Pikiran ini baru saja muncul di benak Snake Yuan. Dunia luar. Snake Yuan, pergilah ke neraka. Raungan Li Ze bergema di seluruh kehampaan dan seluruh dunia. Suara mendesing. Sosok Li Ze langsung menjadi buram, seolah-olah dia benar-benar telah menjadi embusan angin di kehampaan, sehingga ruang dan waktu tidak mungkin membatasi dirinya. Seolah berteleportasi, dia mendekati sisi Snake Yuan. Bunuh. Li Ze mengayunkan Heaven Smithing Sword di tangannya. Wow, cahaya pedang yang terang menyala, menyilaukan dan seolah-olah berada di dimensi lain, dengan keindahan yang tidak nyata. Dimanapun cahaya pedang bersentuhan, waktu dan ruang sedikit terdistorsi, dan menebas kepala Snake Yuan dengan keras. Tidak bagus. Si Yuan baru saja terbangun dari pengaruh keinginan Luo Feng, dan melihat pedang pemukul surga Li Ze jatuh, dan ekspresinya berubah drastis. Tapi cahaya pedang Li Ze terlalu dekat saat ini, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi untuk menahan serangan Li Ze. Karena kamu tidak bisa meracuni Luo Feng, ayo gabungkan semua racun ular ke dalam tubuhmu. Hati ular Yuan dipenuhi rasa takut, dan dia berhenti menahan serangan Li Ze, dan malah langsung membakar semua sisa kekuatan garis keturunan sumber kekacauan, dan ekor ular itu terayun, menghantam Li Ze dengan racun ular yang tak terbatas di dalamnya. Robek, cahaya pedang Li Ze mengenai leher Se Yuan secara langsung, merobek harta rahasia pertahanan di permukaan tubuhnya, memotong kepalanya yang besar, dan memusnahkan jiwanya. Pada saat yang sama, boom, ekor ular yang dipukul Snake Yuan ke Li Ze juga meledak seketika. Banyak bisa ular yang tak terbatas menyerang Li Ze saat ini, menyatu ke dalam tubuh dan jiwanya. His, rasa sakit di jiwanya yang awalnya ditekan secara paksa oleh Li Ze tidak bisa lagi ditekan setelah sejumlah besar bisa ular yang tak terbatas diintegrasikan ke dalam jiwanya.
Kesadaran Lize menjadi kabur, dan auranya langsung menurun hingga ekstrim. Jauh sekali. Kalau begitu Snake Yuan sudah mati. Tidak, aura saudara Z. Pada saat kematian Snake Yuan, Luo Feng, yang awalnya menunjukkan sedikit kegembiraan karena kematian Snake Yuan, merasakan penurunan seketika aura Lize, dan segera berubah menjadi aliran cahaya. Datanglah ke Lize. Saudara Z. Luo Feng muncul di samping Lize dan menatapnya dengan cemas, bagaimana dengan racun ular yang tak terbatas. Jangan sentuh tubuhku, bantu aku melindunginya. Suara Lize terdengar di telinga Luo Feng, lalu dia duduk bersila di kehampaan. Oke, Luo Feng menjawab, dan kemudian keinginannya menyebar sepenuhnya dengan Lize sebagai pusatnya. Pada saat yang sama, dia meningkatkan momentumnya secara ekstrim dengan pedang bayangan darah, dan memandang dengan waspada pada kaisar dewa yang kuat dari yang lain, berkemah di kejauhan. Dia tahu bahwa Lize terpengaruh oleh bisa ular yang tak terbatas dan kekuatannya telah melemah hingga ekstrim. Kam lain, terutama kaisar dewa dari kam kehidupan bawaan Hunyuan, mungkin tidak mengambil tindakan saat ini. Saat Lize duduk bersila dan Luo Feng melindunginya. Banyak kaisar dewa di sekitarnya juga memperhatikan situasi di sini. Ayo pergi, jurang ular telah jatuh, dan bisa ular yang tak terbatas tidak akan ada lagi. Ayo kita lihat bagaimana keadaan Lize. Meskipun harapan untuk mengusir racun ular ini kecil, karena Lize belum menyerah, kami juga akan melindunginya dan tidak membiarkan kaisar dewa kam lain mengganggunya. Yah, setelah dia keluar, para penguasa akan membangkitkannya kembali. Harta karun rahasia sumber kekacauan di tubuhnya sangat berharga. Jangan biarkan kaisar dewa dari kam lain mengambil kesempatan untuk mengambilnya. Untungnya, dilihat dari penampilan Luo Feng, dia tidak diracuni oleh bisa ular yang tak terbatas. Banyak kaisar dewa seperti Jin Feng dan Zan Tapir dari kam kultivator semuanya berbicara satu demi satu sebelum berubah menjadi aliran cahaya dan menuju ke tempat Lize dan Luo Feng berada. Namun, tidak sebelum mereka bisa menjadi lebih dekat. Semuanya, harap tunggu di luar. Saudara Z sedang mencoba mengeluarkan racun ular yang tak terbatas. Jangan ganggu dia. Suara dingin Luo Feng tiba-tiba terdengar di telinga banyak kaisar dewa di kam kultivator, menyebabkan para kaisar dewa ini menjauh dari Lize dan Luo Feng. Puncaknya mungkin berjarak puluhan ribu tahun cahaya dan berhenti. Mengusir racun ular yang tak terbatas. Apakah ini mungkin? Itu adalah metode setingkat raja. Selain sesama bangsawan, aku khawatir hanya ahli sumber caotik kelas dunia yang bisa mengeluarkannya, kan? Hanya Lize. Meskipun banyak pembudidaya dan kaisar dewa menghentikan langkah mereka, mereka tidak percaya bahwa Lize dapat melawan racun ular yang tak terbatas. Kalau begitu tunggu di sini. Hubungan Luo Feng dengan Lize tidak biasa. Mungkin Lize memiliki sarana khusus. Dengan keduanya sebagai pusat, sebarkan dan kendalikan ruang dan waktu puluhan ribu tahun cahaya di sekitar mereka. Meskipun Jin Feng, Tapir Zan, dan kaisar dewa tertinggi lainnya di kam penggarap tidak percaya bahwa Lize dapat mengeluarkan racun ular yang tak terbatas, mereka tidak menentang keinginan Luo Feng saat ini dan langsung memerintahkan kaisar dewa lain di kam penggarap untuk melindunginya. Lize. Lebih jauh. Snake abis telah jatuh. Sayangnya, sepertinya Luo Feng tidak diracuni. Apa yang dilakukan kam penggarap? Mengapa mereka dibubarkan? Kalau begitu Lize, apakah dia ingin mengeluarkan bisa ularnya? Haha, apakah kamu bercanda? Dia adalah kaisar dewa yang sempurna. Bahkan jika kekuatannya dapat mencapai tingkat sumber caotik, dia masih tidak dapat bertahan dari bisa ular yang tak terbatas. Dia sudah mati. Tunggu saja, Lize tidak akan hidup lama. Sayang sekali orang-orang di kam kultivator itu bergerak cepat, dan Lize memiliki banyak harta karun rahasia sumber caotik di tubuhnya. Kaisar ilahi dari kam lain juga bereaksi saat ini, melihat Lize yang dikelilingi oleh kam praktisi, dan mulai membicarakannya. Dan pada saat ini, Lize, yang dibicarakan oleh banyak kaisar dewa yang kuat, telah membenamkan seluruh kesadarannya ke dalam jiwa di alam semesta di dalam tubuhnya. Dia menghadapi krisis terbesar sejak dia dilahirkan kembali untuk melahap dunia. Racun ular yang tak terbatas ini merusak jiwa terlalu cepat. Aku harus menemukan cara secepatnya, kalau tidak aku akan mati. Kesadaran Lize sedang melihat jiwanya yang berubah dengan cepat.
Saya melihat bahwa jiwa yang semula berwarna perunggu dan bersinar dengan cahaya yang bergejolak kini seluruhnya terkorosi oleh ular abu-abu yang terdiri dari bisa ular yang tak terbatas, dan energi abu-abu ini masih dengan cepat menyebar ke area jiwa lainnya. Kemanapun ia melewatinya, sejumlah besar kekuatan jiwa langsung berubah menjadi ketiadaan. Coba gunakan jam kekacauan untuk melihat apakah kamu bisa mengusir mereka. Lise pertama-tama fokus pada kartu truf terbesarnya. Alam semesta di dalam Lise. Dalam jiwa yang awalnya cerah, ular abu-abu yang padat terlihat berenang satu demi satu, dan kekuatan semua jiwa kemanapun mereka lewat dimusnahkan. Bahkan jika Lise menggunakan kekuatan aslinya untuk terus berubah menjadi kekuatan jiwa, jiwanya dimusnahkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jika bukan karena jiwa Lise, yang telah berubah ke tingkat hunyuan karena terobosan dalam kemauan, jiwa itu pasti sudah menghilang sekarang. Dong, dong, dong. Di bawah desakan Lise, Chaos Bell yang tergantung di atas jiwa secara langsung membunyikan lonceng merdu di alam semesta di dalam tubuh. Badan lonceng berputar, mengisi momen berikutnya dengan rasa kesucian yang sempurna. Di sekitar jam kekacauan, ribuan titik cahaya berwarna perunggu muncul. Titik cahaya ini sangat berbeda dengan kecemerlangan berwarna perunggu saat Lise melakukan tes kemauan. Jika Anda perhatikan baik-baik ribuan titik cahaya saat ini, samar-samar Anda dapat melihat bahwa setiap titik cahaya perunggu itu seperti miniatur bintang, penuh misteri. Cincin bintang yang tak terhitung jumlahnya terhubung secara samar-samar, seolah-olah dipelihara oleh kekuatan tak terlihat. Kemudian, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh, mengelilingi jiwa yang terkikis oleh bisa ular yang tak terbatas pada intinya, seperti gambar dengan semua roh yang muncul, indah dan menawan. Ini adalah satu-satunya cara efektif bagiku untuk mengendalikan jiwa di jam kekacauan saat ini. Kuharap aku bisa memusnahkan racun ular yang tak terbatas. Lise melihat gulungan itu dengan kesadaran dan pikirannya di dalam hatinya. Semua roh kekacauan, berubahlah. Pikir Lise dalam benaknya. Ledakan, Chaos Bell berbunyi lagi, dan gambar semua makhluk yang terukir di atasnya tampak menjadi hidup pada saat ini, jatuh ke dalam gulungan yang terdiri dari titik-titik cahaya di bawah. Titik cahaya yang ada di sekitar jiwa akhirnya mulai berubah secara dramatis. Wow, miliaran titik cahaya perunggu yang membentuk gulungan itu memancarkan cahaya pada saat yang sama, dan miliaran sinar cahaya menyatu menjadi cahaya yang menyilaukan. Dalam kecemerlangannya, itu seperti pedang dewa yang menakutkan, dengan ujung tajam yang menakutkan langit. Energi pedang menyebar. Ia membubarkan seluruh alam semesta batin dan menekan asal mula alam semesta batin. Lemparkan sampai mati dan hidup kembali, potong bisa ular itu dengan pedangmu, pergi. Lise melihat ke banyak lampu pedang di cahaya, matanya sedikit menyipit, dan dia segera membenamkan dirinya di dalamnya, mengendalikan lampu pedang ini untuk mematikannya, pergi menuju jiwa di tengah. Wow, cahaya pedang yang dikumpulkan oleh miliaran lampu perunggu sepertinya memiliki jiwa yang nyata pada saat ini, dan dengan kemauan dan tekad yang tak terbendung, tiba-tiba menghantam jiwa. Ledakan, seperti ribuan anak panah yang menusuk jantungnya, semburan 10.000 cahaya pedang menutupi jiwanya di saat berikutnya, menyebabkan tabrakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam jiwanya dengan ular abu-abu kecil di antara mereka. Ular abu-abu kecil itu terpotong, dan cahaya pedang juga hancur. Ah, rasa sakit yang tak ada habisnya langsung memenuhi hati Lise, karena benturan cahaya pedang dan racun ular yang tak terbatas seketika menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya di jiwa Lise. Meski tidak sepenuhnya hancur, rasa sakit yang ditimbulkannya jauh lebih besar daripada bisa ular tak terbatas sebelumnya yang merusak jiwa. Jika orang kuat lainnya melihat pemandangan ini, mereka akan terkejut. Situasi biasa. Jiwa adalah hal terpenting bagi seorang praktisi dan akan dilindungi dengan ketat. Namun pada saat ini, Lise justru berinisiatif menggunakan cara untuk menyerang jiwanya sendiri. Jika dia tidak berhati-hati, bahkan jika bisa ular yang tak terbatas itu bisa dimusnahkan, jiwanya sendiri akan hancur total dan dia akan langsung jatuh. Segera, jiwa Lise menjadi berlubang, tapi ular abu-abu kecil di dalamnya juga terpotong di bawah cahaya pedang. Hah? Apakah itu efektif? Lise merasakan keadaan jiwanya saat ini. Meskipun kekuatan jiwanya banyak dimusnahkan karena cahaya pedang sebelumnya, semua ular abu-abu kecil itu terpotong, dan beberapa bahkan itu langsung terhapus oleh cahaya pedang. Mampu memusnahkan bisa ular yang tak terbatas ini sepadan dengan mengeluarkan begitu banyak kekuatan jiwa untukku.
Li Ze berpikir dalam hati. Namun, di saat berikutnya, ekspresinya berubah lagi. Di dalam jiwa, bagian dari ular abu-abu kecil yang terpotong oleh cahaya pedang tidak menghilang secara langsung, tetapi bersatu kembali di bawah kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Sebentar saja, ular abu-abu kecil baru muncul di dalam jiwa. Meskipun jumlahnya lebih kecil dari awalnya, saat mereka muncul, mereka bergegas menuju kekuatan jiwa di sekitarnya. Tidak bagus. Ular abu-abu kecil ini benar-benar seperti belatung tarsal. Sangat sulit untuk memusnahkannya. Karena kita bisa memusnahkan sebagian dari mereka kali ini, itu akan efektif. Jika kita melakukannya lagi, jika tidak berhasil sekali atau 10 kali, atau jika tidak berhasil 10 kali, 100 kali, hancurkan untukku. Surat wasiat Li Ze menderu-deru. Setelah berlatih dalam waktu yang lama, saya sampai pada posisi saya saat ini. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh di sini. Pada saat ini, pikiran Li Ze yang kuat dan kemauan yang sangat kuat langsung menyebabkan Chaos Bell berbunyi lagi. Titik cahaya perunggu yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan cahaya pedang yang terang memadat. Dengan tekad untuk bergerak maju dan hidup menuju kematian, dia sekali lagi dengan abang, dia menebas ular abu-abu kecil yang berubah menjadi racun ular tak terbatas di jiwanya. Jika Anda tidak berhasil, Anda akan berhasil. Ledakan. Tabrakan mengerikan lainnya, cahaya pedang dan banyak racun ular yang tak terbatas bertabrakan dan menyatu satu sama lain, seiring dengan rasa sakit yang tak ada habisnya, retakan di jiwa meningkat lagi. Lagi dan lagi, meski bisa ular yang tak terhingga telah berkurang, namun tidak pernah mampu memusnahkan seluruh bisa ular tersebut. Akhirnya, setelah tabrakan ke-13 antara cahaya pedang dan racun ular yang tak terbatas, jiwanya tidak tahan lagi dan langsung hancur. Ledakan. Fragmen jiwa rusak yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, menyapu seluruh alam semesta batin dalam sekejap. Pada saat ini, vitalitas Li Ze juga mulai menurun secara lurus. Kota fantasi, di istana tempat tinggal Tuan Hunyuan. Proyeksi layar cahaya ditangguhkan di depan beberapa penguasa Hunyuan di kamp kultivator. Di tirai tipis, itu adalah pemandangan Li Ze duduk bersila di kehampaan di luar pegunungan Wanfa, dengan banyak pembudidaya dan kaisar dewa yang menjaganya. Bunuh jurang ular, Li Ze harus mulai mengusir atau menekan bisa ular yang tak terbatas. Memandangi sosok Li Ze dan berkata dengan lembut, saya harap dia bisa berhasil. Sebagai seorang kaisar dewa, dengan kekuatan Hunyuan, melihat Hunyuan yang tak terbatas selama bertahun-tahun, hanya sedikit yang bisa melakukannya. Saya harap dia bisa menciptakan keajaiban. Ya, dia mengambil jalan alam semesta batin. Tidak ada yang tahu apakah kita bisa membangkitkannya kembali secara utuh jika dia jatuh. Xing Mang di samping berkata dengan dingin, jika dia benar-benar jatuh, saya harus bunuh leluhur yang lahir dari kehidupan Hunyuan dan kubur dia bersamanya. Senior Yuan, kamu menyetujui permintaan kompensasi dari orang-orang itu sebelumnya. Apakah ada sesuatu tentang pria kecil ini yang tidak kita ketahui? Jin Feng memancarkan arti kehancuran tanpa akhir dan bertanya pada Yuan, mungkinkah kamu akan melakukannya menonton dia jatuh? Mendengar ini, para bangsawan lainnya juga melihat ke arah Yuan, yang diam. Tentu saja tidak, Yuan Pingping berkata, saya telah meninggalkan dia metode yang cukup untuk menghilangkan bisa ular yang tak terbatas dari tubuhnya, tapi biarkan dia mencobanya dengan usahanya sendiri terlebih dahulu. Li Ze berjalan terlalu lancar. Meskipun bakatnya tinggi, dia sudah lama tidak berlatih, dan kecepatan transformasi alam semesta di tubuhnya terlalu cepat. Mungkin merugikan dirinya sendiri, kepala dengan lembut, pikirkan racun ular yang tak terbatas ini sebagai pelatihan semacam ini mungkin bukan hal yang buruk untuk masa depannya. Para penguasa Hunyuan lainnya sedikit mengernyit. Mereka secara alami memahami apa yang dimaksud Yuan. Di jalur kultivasi, kecepatan kultivasi yang cepat tentu saja dapat menunjukkan bakat seorang praktisi, tetapi peningkatan kekuatan yang terlalu cepat belum tentu merupakan hal yang baik. Praktisi normal akan bertahan di level Kaisar Dewa untuk waktu yang sangat lama sebelum menerobos ke Hunyuan tingkat. Belum lagi jalur batin kosmik yang diambil Li Ze. Meskipun tahun-tahun kultivasi Li Ze singkat, dia tidak memiliki kekurangan dalam tubuh, jiwa, kemauan, berkata dengan lembut, di masa depan, dia seharusnya berhasil menembus Hunyuan. Saya harap begitu. Yuan Pingping berkata, dalam permainan Tuan ini, kami mendapatkan banyak dunia sumber. Tidak ada praktisi di dalamnya.
Itu hanya cukup baginya untuk melahap dan mengisi kembali kekuatan sumber. Selama dia berhasil menerobos sumber kekacauan, dengan jalur kultivasi yang dia ambil, itu akan mudah. Kamu bisa memiliki kekuatan Tuan Hunyuan. Para bangsawan lainnya sedikit mengangguk. Meskipun tidak ada praktisi yang mampu menapaki jalur alam semesta batin yang secara langsung bertransformasi menjadi dunia sumber, mereka semua dapat melihat betapa kuatnya jalur ini. Satu-satunya hal yang mengikat Li Ze sekarang adalah mengubah alam semesta di dalam tubuhnya menjadi dunia sumber dan menerobos sumber kekacauan itu sendiri. Setelah transformasi berhasil, fondasi Li Ze akan menjadi sangat kuat. Tiba-tiba, tidak, si kecil ini akan mati. Yuan, yang awalnya tenang, tiba-tiba mengubah ekspresinya sedikit. Saya ingin menggunakan rencana cadangan yang saya tinggalkan padanya. Dengan mengatakan itu, terlepas dari keterkejutan para bangsawan lainnya, Yuan Si menutup matanya. Pada saat yang sama, di kehampaan di luar pegunungan Wanfa. Pada saat ini, hampir semua kaisar dewa yang kuat di semua kubu sedang melihat sosok Li Ze, menunggu jatuhnya Li Ze. Sudah lama sekali, aura Li Ze semakin berkurang. Jin Feng berkata dengan lembut. Hei, mustahil untuk berhasil. Itu adalah racun ular yang tak terbatas di tingkat penguasa. Zan Tapir menghela nafas, dengan kematian Li Ze, akan lebih sulit bagi kita untuk memenangkan permainan Tuan. Ya, Jin Feng hanya bisa mengangguk, sayang sekali. Mereka semua mengagumi kehebatan tempur Li Ze di Lord Game ini. Jika tidak terjadi kecelakaan ini, tidak akan ada banyak masalah bagi kubu penggarap untuk memenangkan permainan Tuan. Bahkan jika Li Ze kalah, kami akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan kemenangan terakhir. Jin Feng berkata dengan lembut, selama kita bisa mendapatkan yang spesifik. Hah? Jin Feng, yang sedang berbicara, tiba-tiba melihat ke arah Li Ze. Sekarang, nafas kehidupan di tubuh Li Ze menghilang dengan cepat, yang berarti Li Ze dengan cepat menuju kematian. Mengapa dia akan mati begitu cepat? Jin Feng bingung saat ini. Apa yang terjadi? Zan Tapir di samping juga benar-benar bingung. Kaisar dewa lainnya yang memperhatikan Li Ze juga tercengang. Awalnya, berdasarkan laju penurunan aura kehidupan Li Ze, mereka mengira meskipun Li Ze akan jatuh, itu masih akan memakan waktu, tetapi mereka tidak menyangka dia akan jatuh secepat itu. Saudara Ze, Luo Feng, yang berdiri di samping Li Ze, segera mengubah ekspresinya, tidak. Saudara Ze tidak akan mati. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat meminta klon dewa yang tinggal di benua asal untuk menghubungi gagak emas Li Ze, tapi dia juga tidak menerima balasan apapun. Sulit dimengerti, kakak Ze benar-benar jatuh. Luo Feng tidak pernah percaya bahwa Li Ze, yang telah bangkit begitu cemerlang dan menciptakan keajaiban satu demi satu, tiba-tiba pingsan seperti ini. Luo Feng, suara kaisar dewa lainnya datang. Tunggu, tunggu terus. Luo Feng meraung dengan suara rendah, aura pada tokennya belum sepenuhnya hilang. Dia tidak akan mati, dia pasti tidak akan mati. Mendengar ini, kaisar dewa lainnya juga terdiam, menunggu hasil akhir dari pihak Li Ze. Jika itu adalah musuh asing, mereka secara alami akan memblokirnya dengan seluruh kekuatan mereka. Tetapi dalam kondisi Li Ze saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang dapat membantu dan mereka hanya dapat mengandalkan Li Ze sendiri. Di alam semesta batin Li Ze, pada saat ini, jiwanya telah terpecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, melayang ke seluruh alam semesta di dalam tubuhnya. Perlu dicatat bahwa setelah mencapai level Hunyuan, seberapa tangguh dan kuat jiwa Li Ze. Tapi saat ini, segala macam metode jiwa seakan menghilang. Bisa dibayangkan trauma besar yang diderita jiwa Li Ze. Aku belum mati. Aku belum bisa mati. Baru saja, setelah tabrakan ke-13, cahaya pedang bertabrakan dengan ular abu-abu berubah menjadi racun ular yang tak terbatas. Sementara ular abu-abu dipotong-potong, jiwa yang sudah berlubang juga meledak langsung dari dalam. Saat jiwanya hancur, Li Ze menyadari bahwa dia telah mengambil risiko. Kanan, tingkat jiwanya tinggi, sebanding dengan makhluk sumber caotik tingkat tinggi yang normal, dan tidak akan mudah rusak dalam keadaan normal. Tapi dia lupa, itu normal. Sekarang, jiwanya telah rusak parah oleh bisa ular yang tak terbatas, dan cahaya pedang yang dia kembangkan terus-menerus menggunakan kekuatan Chaos Bell untuk memusnahkan bisa ular yang tak terbatas, tentu saja dia tidak akan bisa bertahan. Meskipun, karena jiwa dipecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya,
Racun ular yang tak terbatas di dalamnya tidak dapat lagi merusak dan memusnahkan jiwanya, tetapi saat jiwa itu hancur, Li Ze benar-benar merasakan mendekatnya kematian dan kegelapan yang tak ada habisnya. Kegelapan tanpa batas. Rasa lelah yang tak ada habisnya, seolah memejamkan mata dan tidur bisa berujung pada kenyamanan dan rasa memiliki yang abadi. Inilah perasaan berada di ambang kematian. Kehendak jiwa Li Ze telah mencapai tingkat Hunyuan, dan tubuh fisiknya begitu kuat sehingga meskipun jiwanya meledak dan hancur, masih ada jejak kesadaran yang bergantung pada tubuh fisik. Hal ini mencegahnya dari kematian pada saat jiwanya hancur seperti praktisi biasa. Tapi hanya ada satu kesadaran yang tersisa, yaitu hanya 1/10.000 dari keseluruhan jiwa Li Ze, atau bahkan hanya 1/1.000.000, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan kesadaran ini adalah mencoba yang terbaik untuk memadatkan jiwa yang hancur dan sebisa mungkin menunda datangnya kematian. Dalam kesadarannya, dia tidak bisa lagi berpikir, hanya menyisakan keyakinannya saja. Yaitu, hidup. Saya tidak bisa mati. Aku belum melihat pemandangan paling puncak. Aku tidak bisa mati seperti ini. Selama seseorang hidup, dia akan memiliki keyakinan untuk menghidupi dirinya sendiri sepanjang masa depan, dan keyakinan Li Ze adalah untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi dan mencapai puncak. Bertahan hidup. Satu-satunya kesadaran Li Ze berjuang keras, menggunakan ketekunan dan ketangguhan yang luar biasa untuk mendukungnya dan bertahan, menolak untuk menyerah. Tetapi, keruntuhan jiwa tidak dapat dibalik. Bahkan jika beberapa fragmen jiwa dipadatkan oleh kesadaran Li Ze, mereka akan dengan cepat menghilang seperti air tanpa sumber. Jika ini terus berlanjut, hanya ada satu akhir yang menunggu Li Ze, yaitu kematian. Kamu anak kecil, kamu benar-benar mampu melakukan sesuatu. Jika aku tidak menyiapkan beberapa trik sebelumnya, aku khawatir kamu benar-benar harus merasakan rasa kematian kali ini. Tiba-tiba, suara tua dan lembut terdengar di sisa kesadaran Li Ze. Hunyuan adalah pengorbanan, dan api karma melebur ke dalam jiwa dan mengembun. Saat berikutnya, lampu merah tanpa batas menyala dalam kesadaran Li Ze. Di alam semesta batin Li Ze. Tepat ketika kesadaran Li Ze tidak bisa lagi bertahan dan hampir jatuh ke dalam kegelapan total. Telah jatuh ke alam semesta batin yang kering. Tiba-tiba, menara sumber merah api karma muncul di alam semesta di dalam tubuh Li Ze. Menara itu bergetar sedikit dan fluktuasi misterius menyebar. Segera setelah itu, ada api merah tak berujung yang muncul dari udara tipis di alam semesta luas di dalam tubuh. Hampir setiap pecahan jiwa terbungkus dalam api merah ini. Saat berikutnya, vitalitas tak berujung muncul di mana-mana di alam semesta di dalam tubuh Li Ze, dan menyapu seluruh alam semesta dalam sekejap. Di bawah sapuan vitalitas, alam semesta batin Li Ze, yang telah menjadi kering, langsung mulai meremajakan, dan sejumlah besar kekuatan ilahi yang diam mendidih kembali dalam sekejap. Dan nafas kehidupan di tubuhnya mulai pulih secara bertahap, dan mayat mulai menjadi penuh vitalitas kembali. Tubuh dewa yang kuat dengan cepat kembali ke puncaknya. Dunia luar, ini dia. Luo Feng segera merasakan kebangkitan kehidupan di tubuh Li Ze, dan secercah cahaya muncul di matanya. Hidup saudara Ze telah pulih, dia belum mati. Lebih jauh, Jin Feng, Tapir Zan, dan kaisar dewa lainnya dari Kam Kultivator juga merasakan perubahan pada Li Ze saat ini. Aura ini, Li Ze sudah pulih. Dia belum jatuh. Aku tidak percaya dia bisa selamat dari bisa ular tak terbatas setingkat raja. Ini keajaiban, sungguh keajaiban. Hahaha, ini bukan kejatuhan. Kam Kultivator kita pasti akan memenangkan permainan tuan ini. Banyak kaisar dewa Kam penggarap menjadi bersemangat. Mereka melihat keajaiban dengan mata kepala mereka sendiri. Nafas yang luar biasa. Tidak mungkin. Bagaimana dia, seorang kaisar dewa, bisa selamat dari bisa ular yang tak terbatas? Apakah dia punya trik yang ditinggalkan oleh bangsawan lain? Sekarang Kam kehidupan Tiansheng Hunyuan menderita kerugian besar. Para kaisar dewa dari Kam lain yang jauh segera menyadari kebangkitan aura kehidupan Li Ze. Ada yang terkejut, ada yang tidak mau, dan ada yang menyombongkan kemalangannya. Namun, reaksi para kaisar dewa di luar tidak mempengaruhi Li Ze sedikitpun. Di alam semesta di dalam tubuh Li Ze, kecuali jiwanya, segala sesuatu segera kembali ke keadaan semula. Lalu, di tempat asal jiwa, ledakan, bersamaan dengan suara gemuruh, menara Yehuo Hongyuan terbang di atas area ini.
Wah! Tetesan cairan merah jatuh dari dasar menara Yehuo Hongyuan, mendarat di lokasi di bawah yang awalnya milik jiwa Li Ze, dan kemudian mengembun menjadi bola. Perlahan-lahan, ada semakin banyak cairan, gumpalan cahaya merah muncul dari cairan, dan aura panjang dan luas keluar darinya. Nafas ini adalah nafas Hunyuan. Pada saat aura Hunyuan berdesir, sisa kesadaran Li Ze telah tertidur lelap. Seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang tidak dapat diprediksi, ia dengan cepat bergerak menuju cairan, dan kemudian langsung menyatu ke dalamnya. Ibarat ikan yang masuk ke dalam air. Seperti pohon yang menggali ke dalam tanah. Dengan cepat, kesadaran Li Ze, yang telah sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan, dengan cepat terbangun dalam cairan ini, dan dipelihara oleh cairan tersebut dengan cepat tumbuh dan pulih, kembali ke tingkat yang luar biasa itu. Ini, saat dia terbangun, Li Ze melihat perubahan di seluruh alam semesta, terutama menara sumber merah karma di atasnya yang terus-menerus meneteskan cairan merah dan mengeluarkan api merah. Dikombinasikan dengan suara sebelum dia tertidur, Li Ze segera menyadari sesuatu, apakah ini metode yang ditinggalkan oleh senior Yuan di menara Yehuo Hongyuan? Benar, dengan jiwaku yang hancur hingga sejauh ini, hanya penguasa Hunyuan seperti senior Yuan yang mampu pulih. Memikirkannya, Li Ze melihat pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh alam semesta di dalam tubuhnya, terbungkus dalam api merah. Racun ular yang tak terbatas telah hilang. Hahaha, aku akhirnya selamat dari metode tuan ini. Li Ze tertawa dengan sadar. Sekarang kesadaran telah pulih, saatnya jiwa kembali. Jiwa, padatkan. Suara Li Ze bergema di alam semesta batin. Saat berikutnya, wow, kekuatan ilahi melonjak, dan potongan-potongan pecahan jiwa, terbungkus api merah, berkumpul di sini. Fragmen jiwa yang semula tersebar bersama jiwa yang hancur, sepertinya dipanggil, muncul dari setiap sudut alam semesta di dalam tubuh, dan Rong Yan kembali ke cairan merah di mana kesadarannya seperti kembali ke rumah. Alam semesta di dalam tubuh awalnya adalah tempat jiwa Li Ze beristirahat. Sebelum Li Ze berjuang mati-matian, berusaha menyatukan kembali jiwanya tetapi tidak berhasil karena saat jiwanya hancur, kesadarannya rusak parah dan hanya sehelai benang pun yang tersisa. Kesadaran dalam keadaan ini sama sekali tidak dapat mengendalikan kekuatan alam semesta di dalam tubuh. Tapi sekarang kesadarannya telah sepenuhnya kembali ke puncaknya, dia secara alami dapat mendapatkan kembali kendali atas kekuatan kosmik di tubuhnya dan memanggil kembali pecahan jiwa ini. Segera, semua pecahan jiwa ini berkumpul ke dalam cairan merah. Fragmen jiwa yang sangat besar berkumpul, dan api merah itu terang dan tak berujung, melepaskan cahaya merah yang tak ada habisnya. Jika bukan karena alam semesta di dalam tubuh Li Ze, lampu merah terang ini akan cukup untuk menerangi dunia Fang Yuan dan menarik perhatian orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Banyak pecahan jiwa berkumpul ke dalam cairan, dan api merah di sekitarnya tetap berada di luar cairan. Selama transformasi, itu langsung berubah menjadi bentuk yang mirip dengan oven besar, membungkus banyak pecahan jiwa di dalamnya. Saat nyala api menyala, vitalitas tak berujung meningkat di dalam tungku, dan kekuatan yang tak dapat dijelaskan mulai bergetar dalam cairan di dalam inti, menarik dan menggabungkan banyak fragmen jiwa. Segera, fragmen jiwa ini berubah menjadi bentuk lais, namun jiwa ini beberapa kali lebih kecil dibandingkan sebelum diracuni oleh ular yang tak terbatas. Jiwa ini akhirnya pulih. Li Ze merasakan keadaan jiwanya saat ini dan berpikir dalam hati. Meskipun dia menjadi sedikit lemah karena dilemahkan oleh bisa ular yang tak terbatas, dia akhirnya pulih. Apalagi cairan yang jatuh dari menara Yehuo Hongyuan sepertinya mampu memulihkan dan menguatkan jiwa. Sekarang belum hilang. Saya khawatir jiwa akan segera kembali ke kondisi puncaknya. Li Ze memandangi cairan itu masih menetes dari menara Yehuo Hongyuan di atas. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan senior Yuan. Saya telah menyempurnakan dua pola rahasia menara sumber merah karma, tapi saya belum menemukan metode ini. Tetapi prioritas utama adalah memulihkan jiwa terlebih dahulu, dan belum terlambat untuk menjelajahi rahasia menara Yehuo Hongyuan. Memikirkannya, Li Ze mengendalikan jiwanya dan menyerap cairan di sekitarnya dengan seluruh kekuatannya. Waktu berlalu. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, jiwa Li Ze telah sepenuhnya kembali ke puncaknya. Bahkan setelah terus-menerus menyerap cairan untuk pulih, kekuatan jiwanya dan cahaya sumber kekacauan yang dia pancarkan lebih kuat daripada saat dia berada di puncak sebelumnya. Untuk orang sepertiku,
yang jiwanya hancur dan kemudian dihidupkan kembali di Nirwana Agung, kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Li Ze merasakan keadaan jiwanya saat ini. Jiwa telah kembali ke keadaan ini. Cairan di menara sumber merah api karma belum habis. Saatnya untuk melihat apa itu. Memikirkan hal ini, pikir Li Ze, dan seberkas kekuatan ilahi mengambil kesadarannya dan bergabung ke dalam menara Yehuo Hongyuan. Di dunia paling atas di menara Yehuo Hongyuan. Hoar, Tuan Yuan, selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Ratapan menyakitkan bergema di seluruh dunia, dan suaranya saja yang menyebabkan kekacauan aliran udara di dunia runtuh. Saya melihat pusat dunia saat ini. Ada makhluk humanoid yang menjulang tinggi mengenakan baju besi biru dan menyeret ekor naga bersisik biru yang tingginya triliunan tahun cahaya dan terikat erat oleh formasi yang terdiri dari pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Jenis kehidupan humanoid ini adalah kehidupan Hunyuan tingkat tinggi yang terperangkap di menara sumber merah karma. Namun, makhluk Hunyuan tingkat tinggi yang sebelumnya agung sekarang menjadi sangat lamban, dan tubuh agung yang semula menjadi sangat kurus pada saat ini. Di tubuhnya, ada benang merah yang tak terhitung jumlahnya, seperti pembuluh darah, masuk ke dalam tubuhnya dan menyatu ke dalam kehampaan dunia sekitarnya. Pada saat ini, cahaya ilahi di mata makhluk Hunyuan tingkat tinggi ini menjadi sangat redup. Dia melihat ke arah Yuan tidak jauh dari situ dengan ekspresi ketakutan, dan mengeluarkan seruan permohonan. Haha, kamu menghancurkan dunia sumber di kamp kultivatorku, dan banyak nyawa yang binasa karena kamu. Kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Yuan Pingping memandangi kehidupan Hunyuan tingkat tinggi di depannya, kamu beruntung bisa hidup sampai sekarang. Sekarang merupakan kehormatan bagimu untuk menggunakan kekuatan aslimu untuk memenuhi kejeniusan di kamp kultivatorku. Tidak, tidak, kamu bisa membunuhku, tapi kamu tidak bisa menyiksaku seperti ini. Hunyuan tingkat tinggi meraung, bunuh aku, bunuh saja aku. Mau mati, bagaimana bisa semudah itu? Yuan menggelengkan kepalanya dengan lembut, kekuatan asli dari kehidupan Hunyuan tingkat tinggi setidaknya cukup untuk menyempurnakan rangkaian pengorbanan hidup ini selama beberapa bulan. Tiba-tiba, Yuan, yang sedang berbicara, sedikit mengernyit, apakah ini sudah pulih? Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan klon ilahi Li Ze dipindahkan ke sini oleh dunia di bagian bawah menara sumber merah api tempat dia bekerja. Hah, Li Ze? Yang tiba-tiba tergerak, menghela nafas, dan kemudian dia melihat makhluk Hunyuan yang lebih tinggi di dunia ini, tersenyum pada Yuannya tidak jauh dari sana. Senior Yuan, Li Ze segera membungkuk kepada Yuan, terima kasih senior atas bantuanmu. Kalau tidak, aku khawatir aku akan benar-benar binasa kali ini. Kamu benar-benar bisa melakukannya, dan kamu benar-benar memusnahkan racun ular yang tak terbatas dengan cara yang sama. Yuan memandang Li Ze dan berkata langsung, jika aku tidak meninggalkan cadangan di menara sumber merah karma, kamu akan melakukannya benar-benar putus asa kali ini. Yuan memikirkan keadaan Li Ze sebelumnya dan merasa beruntung karena dia telah meninggalkan cadangan. Li Ze adalah seseorang yang dia yakini memiliki potensi untuk menembus level Lord Hunyuan, jadi dia tentu saja tidak ingin Li Ze binasa. Meskipun di mata para penguasa Hunyuan dari kubu lain, Li Ze ada dengan sempurna sebagai Kaisar Dewa, dan bahkan jika dia benar-benar kalah dalam permainan para penguasa, mereka dapat dengan mudah membangkitkannya. Tetapi hanya Yuan Qingming, dengan peluang Li Ze dan kemampuannya, keberangkatan begitu jalur kosmik tubuh benar-benar mati, bahkan ia tidak dapat membangkitkannya kembali dengan sempurna. Bahkan jika dia bisa dibangkitkan pada saat itu, alam semesta di dalam tubuhnya yang telah berkembang sedemikian rupa pasti akan langsung lenyap. Pada saat itu, jalur budidaya alam semesta di tubuh Li Ze akan terputus sepenuhnya. Dan harapannya untuk menerobos Tuan Hunyuan terputus sama sekali. Ini, jejak rasa malu muncul di wajah Li Ze, untuk memusnahkan bisa ular yang tak terbatas, aku ceroboh. Ketika kekuatanmu telah berkembang sedemikian rupa, aku khawatir kamu akan menghadapi orang kuat Hunyuan di masa depan. Yuan Dao berkata, mereka memiliki banyak metode, beberapa di antaranya lebih kuat dari bisa ular yang tak terbatas. Saat membuat pilihan di masa depan, lebih berhati-hatilah. Kali ini, jika kamu menggunakan menara sumber merah api karma untuk mengaktifkan api karma terlebih dahulu, meski memakan waktu lama, itu akan cukup untuk memusnahkan bisa ular yang tak terbatas di jiwamu. Ya, setelah mendengar kata-kata Yuan, Li Ze tersenyum pahit dan mengangguk.
Kengerian bisa ular yang tak terbatas pada saat itu benar-benar membuatnya kehilangan rasa proporsional. Dia percaya bahwa jam kekacauan lebih kuat daripada menara Yehuo Hongyuan. Oleh karena itu, cara pertama yang dia pikirkan untuk memusnahkan bisa ular yang tak terbatas adalah dengan melakukannya gunakan kekuatan jam kekacauan. Tapi dia tidak menyangka, melihat ekspresi Li Ze, Yuan Ye tidak berkata apa-apa lagi. Wajar jika orang kuat menderita kerugian saat dia besar nanti. Kemudian, Li Ze melihat kehidupan lanjut Hun Yuan di kejauhan. Ini, Senior Yuan, apakah cairan yang saya gunakan untuk memulihkan jiwa adalah kekuatan asli dari kehidupan Hun Yuan tingkat lanjut ini? Li Ze bertanya, sambil menunjuk ke benang merah pada kehidupan tinggi Hun Yuan di kejauhan. Ya, Yuan mengangguk ringan, dengan jiwamu yang hancur seperti itu, aku berada di luar lautan fantasi dan tidak bisa secara langsung mengerahkan kekuatan untuk menyelamatkannya. Aku hanya bisa mengorbankan kehidupan sumber caotik tingkat tinggi ini dengan bantuan kekuatan aslinya, akan menghidupkanmu kembali. Oke, sekarang jiwamu sudah pulih, aku serahkan tempat ini padamu. Kamu bisa mengaktifkan formasi ini. Jika kamu mengaktifkannya, kecepatan melahap kekuatan aslinya akan jauh lebih cepat, kata Yuan pada Li Ze. Kemudian, dengan lambaian tangannya, aliran cahaya melesat ke klon ilahi Li Ze, memungkinkan dia untuk langsung mengetahui cara mengendalikan formasi pengorbanan hidup. Kemudian sosok Yuan menghilang dari dunia ini. Melihat Yuan pergi, Li Ze tidak ragu-ragu, tiriskan. Dalam sekejap, langit dunia menara Yehuo Hongyuan digunakan sebagai fondasinya. Api karma tak berujung muncul dan bergabung ke dalam formasi pengorbanan hidup yang mengikat kehidupan sumber caotik tingkat tinggi. Lebih banyak benang merah muncul dari kehampaan di sekitarnya dan langsung menembus ke dalam kehidupan sumber caotik tingkat tinggi. Benang sutra merah ini seperti akar pohon besar, berakar langsung pada darah tubuh kehidupan sumber caotik yang lebih tinggi. Kekuatan sumber darah yang melonjak dan kuat langsung diserap oleh benang sutra merah, diekstraksi dari tubuhnya, dan diubah menjadi cairan diserap oleh Li Ze dan kemudian diteteskan. Aum, dasar semut sialan. Dalam sekejap, kehidupan Hun Yuan tingkat tinggi mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan tubuhnya berjuang mati-matian. Tapi di bawah tekanan formasi sekitarnya, tubuh besarnya tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Kalian para praktisi tercela, bunuh saya jika kalian berani. Bunuh aku. Kata-kata makhluk Hun Yuan tingkat tinggi tidak menggerakkan Li Ze sedikit pun. Saya hampir mati karena konspirasi dari kam kehidupan bawaan Hun Yuan, jadi tentu saja saya tidak akan merasakan belas kasihan apapun saat ini. Setelah menatap dingin pihak lain, sosok Li Ze menghilang ke menara Yehuo Hongyuan. Dunia luar, nafas hidup Li Ze telah pulih sepenuhnya, dan bisa ular yang tak terbatas seharusnya telah dimusnahkan sepenuhnya. Kenapa kamu belum bangun? Seharusnya segera. Dalam kehampaan di sekitar Li Ze, Kaisar Dewa yang kuat dari semua kubu besar menatap Li Ze, yang nafas hidupnya telah pulih sepenuhnya, dan berbicara secara diam-diam. Tiba-tiba, sikat, Li Ze, yang sedang duduk bersila di kehampaan, tiba-tiba membuka matanya. Di kehampaan di luar pegunungan Wanfa. Saudara Ze, Li Ze, racun ular yang tak terbatas telah dimusnahkan olehmu. Saat Li Ze terbangun, Luo Feng dan Kaisar Dewa tertinggi lainnya dari kam kultivator segera mendatangi Li Ze. Sikat, Li Ze berdiri, memandang Luo Feng dan Kaisar Dewa lainnya dengan senyuman di wajahnya, dan mengangguk sedikit, meskipun sangat berbahaya, toksinnya telah dihilangkan. Semuanya, terima kasih atas perlindunganmu. Li Ze berkata kepada banyak Kaisar Dewa di kam kultivator. Hahaha, oke, Li Ze, kamu bisa menghilangkan bisa ular yang tak terbatas, yang merupakan keajaiban tersendiri. Ya, kamu bisa selamat dari krisis seperti ini dengan lancar. Kam kultivator kita pasti akan menang kali ini. Banyak Kaisar Dewa di kam kultivator tertawa dan memberi selamat kepada Li Ze. Kam penggarap sangat senang, tetapi para Kaisar Dewa dari kam lain yang jauh sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat ini. Sial, bisa ular yang tak terbatas itu baru saja dimusnahkan olehnya. Vitalitasnya telah kembali ke puncaknya, tanpa terpengaruh sama sekali. Pertempuran selanjutnya untuk merebut dunia akan sulit. Di kubu lain, banyak Kaisar Dewa yang awalnya mengira Li Ze akan dibunuh oleh racun ular yang tak terbatas, kini sangat kecewa. Jika Kaisar Dewa dari kam kehidupan aneh masih kecewa, Kaisar Dewa dari kam kehidupan Hun Yuan bahkan lebih khawatir saat ini.
khawatir Li Ze akan dengan ceroboh menyerang mereka karena insiden bisa ular yang tak ada habisnya. Apa yang harus dilakukan? Orang dari Seiyuan itu, tidak hanya dia jatuh, tapi dia juga gagal meracuni Li Ze. Bagaimana dia bisa memusnahkan bisa ular dari leluhur ular tak terbatas? Mengapa kamu begitu peduli? Mari kita pikirkan bagaimana mencegah Li Ze menjadi marah dan membalas kita secara langsung. Kam kehidupan Hunyuan alamiku hanya kehilangan satu snake abis, dan yang lainnya tidak menderita banyak kerugian. Jika dia membalas dendam pada kita, maka kita akan melawannya. Bagaimanapun, peluang kita untuk memenangkan permainan tuan ini tidak besar, selama dia berani menyerang saat ini, dia akan melancarkan serangan skala penuh ke Kam Kultivator. Ini akan sulit bagi kita, dan mereka juga tidak akan mendapat masalah. Kaisar Dewa dari Kam kehidupan bawaan Hunyuan sedang mengirimkan pesan satu demi satu saat ini. Kemampuan Li Ze untuk bertahan dari krisis kematian akibat bisa ular yang tak terbatas tidak hanya dibicarakan oleh para Kaisar Dewa yang kuat dalam permainan Lord. Di luar permainan Tuan, terjadi keributan di aula tempat Tuan Hunyuan dari kota fantasi berada. Mustahil. Mata ular tak terbatas membelalak saat ini, penuh kebingungan dan kemarahan, bagaimana dia, Kaisar Dewa yang kecil dan kuat, bisa bertahan dari racun ularku. Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, memandang Yuan dengan kebencian, dan meraung, pencuri tua, itu kamu, bukan? Kamu sendiri yang melanggar perjanjian antara para penguasa dan mengambil tindakan. Hahaha, Infinity, kamu kentut. Tertawa dan berkata, Senior Yuan ada di aula ini. Apakah ada di antara kalian yang memperhatikan bahwa dia menggunakan cara untuk mempengaruhi permainan Tuhan? Ya, Jin di samping berkata dengan dingin, tak terbatas, saya bersedia mengaku kalah. Itu karena ketidakmampuan Anda sendiri. Anda melanggar aturan dan menipu sebelumnya, dan sekarang Anda bertindak nakal. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Kam Kultivator saya adalah sebuah kesemek lembut? Ya, kamu harus waspada ketika kamu dipukuli. Suemeng mencibir, kali ini, kamu kalah. Setelah pertandingan Tuan, ingatlah untuk mendapatkan kompensasimu, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Beberapa penguasa lain di Kam Kultivator mendengar ini dan juga angkat bicara. Ketika ular tak terbatas mendengar perkataan banyak penguasa di Kam Kultivator, dia langsung membalas, kentut, jika kamu tidak ikut campur, dia, Kaisar Dewa, tidak akan selamat. Kamu melanggar aturan, jadi tentu saja kami tidak melakukannya tidak perlu membayar kompensasi, tetapi Anda harus membayar sejumlah harga. Petik 2. Ya, kalian para penggarap Kam sangat tercela. Nenek moyang lain dari Kam kehidupan alam Hunyuan juga angkat bicara dan membantah perkataan penguasa Kam Kultivator. Untuk beberapa saat, aula menjadi kacau karena adu mulut antara Tuan Hunyuan dari kedua kubu. Adapun para penguasa kehidupan aneh lainnya kecuali Kam Kultivator dan Kam kehidupan sumber caotik alami, mereka hanya menonton pertarungan omelan antara dua penguasa Kam pada saat ini, dengan sikap hanya menonton pertunjukan, tanpa membuat pernyataan apapun. Di satu sisi, mereka telah lama tidak puas dengan pelanggaran perjanjian dan kecurangan Infinite Orochi sebelumnya dalam permainan Tuan. Di sisi lain, mereka tidak percaya bahwa Li Ze sendiri dapat selamat dari bisa ular yang tak terbatas, dan percaya bahwa penguasa Kam pembudidaya diam-diam menggunakan trik. Haha, kamu bilang aku bertindak diam-diam, Infinite, bukti apa yang kamu punya? Tiba-tiba, Yuan, yang selama ini diam, angkat bicara. Dia menatap ular tak terbatas dengan mata dingin, dan aura agung muncul dari tubuhnya, seolah dia akan mengambil tindakan jika dia tidak setuju. Bukti apa yang kumiliki, Li Ze? Ular tak terbatas hendak berbicara. Cukup, itu semua hanya tebakanmu sendiri. Kamu berani membuat pernyataan sembarangan tanpa bukti. Apa menurutmu aku sudah terlalu lama tidak bergerak? Yuan langsung menyela pihak lain, kamu curang sebelumnya. Itu seperti semuanya dapat dilihat, tidak peduli apapun, kompensasi Anda tidak boleh kurang. Jika tidak saya akan mengambilnya sendiri, dan kemudian tiga dunia sumber menengah tidak akan dapat mengakhirinya. Kata-kata Yuan langsung membungkam nenek moyang Kam kehidupan Tian Sheng Hunyuan. Ya, meski mereka semua curiga Yuan An bertanggung jawab atas kemampuan Li Ze bertahan dari krisis, mereka tidak punya bukti sedikit pun. Dalam keadaan normal, jika mereka menghadapi orang kuat lainnya, orang terkuat di ruang sumber kekacauan tak terbatas, seperti penguasa sumber kekacauan, hanya perlu keraguan untuk mengambil keputusan.
Tapi orang-orang yang hadir sekarang semuanya adalah penguasa sumber chaotic, makhluk dengan level yang sama, dan bahkan ada makhluk seperti Yuan yang lebih kuat dari mereka. Bahkan jika mereka mengatakan bahwa pihak lain telah mengambil tindakan secara diam-diam, mereka tetap perlu memberikan bukti. Meskipun Yuan Qian menggunakan pukulan backhand di menara Yehuo Hong Yuan untuk menyelamatkan Li Ze, itu semua dilakukan di alam semesta di dalam tubuh lawan, bahkan para penguasa Hunyuan ini tidak dapat secara langsung melihat perubahan alam semesta di dalam tubuh Li Ze tidak punya bukti. Tanpa bukti, Tuan Hunyuan dari Kam Kultivator tentu saja tidak akan mengakuinya. Mereka hanya bisa setuju untuk terus membayar kompensasi yang telah mereka janjikan sebelumnya. Mencuri ayam akan menghilangkan nasinya. Ini adalah pemikiran banyak leluhur Kam kehidupan sumber kekacauan bawaan saat ini. Di sini, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membalikkan keadaan? Yu Seng, pendiri Kam kehidupan Hunyuan, bertanya. Membalikkan meja. Sekarang ada 7 Tuan Hunyuan di Kam Kultivator. Kekuatan mereka sudah di atas kita. Kita tidak bisa membunuh mereka, tetapi mereka memiliki kekuatan untuk membunuh sebagian besar leluhur kita. Kali ini kita bersikap tidak masuk akal, begitu mejanya diangkat. Saya khawatir kehidupan aneh para penguasa Hunyuan lainnya akan berakhir, kata pendiri Kam kehidupan alami Hunyuan dengan dingin. Ada lebih dari 200 leluhur di Kam kehidupan alami Hunyuan mereka, tetapi kebanyakan dari mereka tidur di dunia sumber pertama. Selama orang kuat lainnya tidak menyerang dunia sumber pertama, mereka jarang mengambil tindakan. Saat ini, hanya ada lebih dari 20 leluhur Kam kehidupan sumber kekacauan bawaan di istana. Di antara mereka, satu-satunya yang telah mencapai tingkat keabadian adalah ular tak terbatas dan 4 leluhur lainnya yang memegang takhta abadi. Begitu perang dimulai, nenek moyang biasa ini akan melakukannya. Mereka secara alami tidak mau memulai perang jika mereka dalam bahaya jatuh. Lupakan saja, Infinite, berjanjilah pada mereka. Kami tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa mereka ikut campur, jadi kami hanya bisa mengakuinya. Di sebelah ular tak terbatas, makhluk yang mengenakan baju besi putih dan memancarkan kehancuran tanpa akhir berkata, bahkan jika kita memulainya perang sekarang, kita tidak akan mengambil keuntungan apapun. Keuntungannya hanya 3 dunia sumber menengah, jadi mengapa tidak memberikannya kepada mereka? Ya, di sisi lain, sosok yang tampak seperti naga sungguhan tetapi sangat ilusi sehingga sulit dilihat dengan jelas berkata, 3 dunia sumber menengah semuanya masalah sepele. Yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana cara menyingkirkan Li Ze ini setelahnya. Ngomong-ngomong, Tuan Gem, bakat keduanya terlalu kuat. Melihat sejarah panjang ruang sumber kekacauan tak terbatas, bakat mereka adalah yang terbaik, dan mereka memiliki sedikit peluang untuk menjadi penguasa sumber kekacauan. Itu adalah penguasa Hunyuan dari Kam Kultivator. Begitu dia menerobos, dia akan jauh lebih unggul dari penguasa lainnya dan memiliki kualifikasi untuk mendapatkan takhta dalam sistem abadi. Dia akan menjadi masalah serius bagi Kam kehidupan alami Hunyuan saya. Petik 2. Aku akan melakukannya. Ular tak terbatas tiba-tiba berbicara, menatap dingin ke arah Li Ze dan Luo Feng di Lord Game. Saya membuat kesalahan dalam pengambilan keputusan kali ini di Lord Game, jadi saya akan bertanggung jawab untuk menyingkirkan Li Ze dan Luo Feng. Bagus. Serahkan pada Infinity. Ada serangan yang tidak terbatas. Kecuali Tuan Hunyuan dari Kam Kultivator melindungi mereka, mereka pasti akan mati. Mendengar ini, orang lain dari Kam kehidupan Inate Hunyuan mengangguk. Persaingan antara kedua kubu dan saling membunuh orang-orang jenius tentu saja merupakan bagian yang sangat penting. Namun dalam keadaan normal, eksistensi puncak seperti ular tak terbatas umumnya tidak akan mengambil tindakan terhadap makhluk kecil yang belum menembus sumber kekacauan demi wajahnya. Namun, potensi yang ditunjukkan oleh Luo Feng dan Li Ze kali ini mengejutkan bahkan makhluk setingkat penguasa Hunyuan seperti mereka. Seseorang yang hanya berada di tahap tengah Kaisar Dewa memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Kaisar Dewa tertinggi, dan kehendak jiwanya telah mencapai tingkat sumber kekacauan. Yang lainnya bahkan lebih dibesar-besarkan. Dia tidak hanya menampilkan kekuatan sumber kekacauan pada tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa, tetapi dia juga mampu bertahan dari racun ular yang tak terbatas. Ini semua menunjukkan potensi besar Li Ze dan Luo Feng. Ditambah dengan pengambilan keputusan yang buruk dari Infinite Orochi kali ini, game Tuan Perkemahan Kehidupan Hunyuan ditakdirkan untuk gagal menebus kesalahannya.
Di Pegunungan Wanfa, Li Ze tidak mengambil tindakan terhadap Kaisar Dewa dari kam kehidupan bawaan Hunyuan karena pertemuannya sebelumnya dengan bisa ular yang tak terbatas. Di satu sisi, karena ini bukan waktunya untuk mengambil tindakan. Jika kita bertarung di sini, itu hanya akan membuat orang-orang kuat dari kubu lain mengambil keuntungan. Di sisi lain, itu karena Snake Yuan telah jatuh, dan tidak ada kesenangan dalam membalas dendam terhadap Kaisar Dewa lainnya dari kam kehidupan bawaan Hunyuan. Setelah berbicara sebentar dengan Luo Feng tentang proses pemusnahan racun ular yang tak terbatas, Li Ze dan Kaisar Dewa lainnya memasuki Pegunungan 10.000 hukum lagi dan mulai memahami rahasia lainnya. Waktu berlalu, 100.000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan hampir 10.000 tahun telah berlalu. Banyak Kaisar Dewa dari 6 kubu besar telah bermeditasi di Pegunungan 10.000 hukum dan saling berjaga-jaga untuk mencegah hal yang tidak terduga, situasi agar tidak terjadi. Namun, mungkin karena pertarungan sebelumnya antara Li Ze dan Xi Yuan dan jatuhnya Xi Yuan, tidak pernah ada pertarungan antara Kaisar Dewa dari masing-masing kubu dalam 10.000 tahun ini. Bahkan para Kaisar Dewa dari kubu yang berbeda secara bersamaan memahami metode rahasia yang terukir di puncak gunung, dan saling menahan tanpa mempengaruhi satu sama lain. Di bawah salah satu puncak yang tingginya hampir 100.000 km. Li Ze duduk bersila di bawah dinding batu halus di puncak gunung, matanya yang cerah menatap pola rahasia di dinding batu. Lapisan fluktuasi sajak dao muncul di sekujur tubuhnya, dan pada saat yang sama, gumpalan kekuatan ilahi keluar dari tubuh. Didorong oleh fluktuasi sajak dao, pola rahasia yang kompleks terbentuk dari udara tipis. Pola-pola rahasia ini terkadang mengecewakan dan terkadang dibuat ulang. Waktu yang lama telah berlalu. Akhirnya, semua fluktuasi Tao Yun menghilang, kekuatan ilahi menyatu, dan waktu serta ruang di sekitarnya akhirnya menjadi tenang sepenuhnya. Sudut mulut Li Ze menunjukkan lengkungan yang tidak bisa dijelaskan. Metode rahasia tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa yang terukir di dinding batu ini juga telah dipahami sepenuhnya. Li Ze merasa sangat tenang di dalam hatinya, hampir 10.000 tahun telah berlalu, dan triliunan zaman telah berlalu seiring berjalannya waktu. Ada 10.081 teknik rahasia di seluruh pegunungan. Saya telah memahami sepenuhnya 7.133 di antaranya. Sisanya telah beberapa wawasan, tetapi karena pencerahan saya, dibutuhkan banyak waktu untuk bangun, jadi saya akan menyerah untuk saat ini. Li Ze mengenang karir pencerahannya selama hampir 10.000 tahun. Karena alam semesta di dalam tubuhnya, dia telah memahami banyak Tao yang lengkap. Sekalipun dia belum sepenuhnya memahami Tao lainnya, dia juga terlibat di dalamnya, oleh karena itu, dia dapat memahami satu atau dua rahasia yang terukir di hampir setiap puncak gunung. Hanya saja pemahaman beberapa Tao kurang mendalam, dan beberapa metode rahasia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahaminya, jadi saya akan memahami dulu yang mudah dipahami sepenuhnya. Namun, dibandingkan dengan Kaisar Dewa kuat lainnya, kecepatan pencerahan Li Ze sudah sangat menakutkan. Pencerahan hampir 10.000 tahun ini telah memungkinkan saya untuk memahami lebih banyak cara. Li Ze diam-diam berkata, meskipun teknik rahasia ini memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, semuanya adalah mahakarya, dan hanya Lord Withered Star yang dapat dengan mudah menciptakannya, suatu tempat, kan? Terlebih lagi, setelah memahami lebih dari 7.000 teknik rahasia ini, sepertinya saya telah menemukan beberapa hubungan di antara teknik tersebut. Ketika dia memahami rahasia tingkat sumber kekacauan pada intinya, Li Ze hanya bisa secara samar-samar merasakan bahwa setiap metode rahasia mengandung misteri yang tak terbatas, dan masing-masing metode memiliki kekuatan khusus. Tapi masing-masing independen, dan ketika dia memahami lebih dari 7.000 teknik rahasia dan sebagian memahami teknik rahasia lainnya, Li Ze akhirnya yakin bahwa teknik rahasia ini memang memiliki hubungan yang luar biasa. Hubungan ini sangat rahasia, tetapi nyata. Penggabungan metode rahasia ini seharusnya mampu menciptakan metode rahasia baru. Pada saat ini, ketika dia menoleh ke belakang dan memikirkan tentang teknik rahasia yang telah dia pelajari sebelumnya, teknik rahasia itu seperti bagian yang independen tetapi cacat. Dan yang harus dia lakukan adalah menggabungkan bagian-bagian ini menjadi satu kesatuan berdasarkan hubungan lemah di antara mereka. Semua teknik rahasia ini memiliki kesamaan. Banyak teknik rahasia yang terhubung secara tidak dapat dijelaskan. Setiap teknik rahasia dapat dikatakan lengkap atau tidak lengkap. Li Ze menghela nafas dalam hati.
Dia awalnya mengira bahwa metode rahasia ini hanyalah referensi. Setelah memahami semuanya, dia dapat menyerap esensinya dan menciptakan metode rahasia baru. Tetapi, setelah memahami metode rahasia ini, Lise ingin mencoba menyerap esensinya, tetapi dia menemukan bahwa setiap metode rahasia tampaknya benar-benar mencapai titik ekstrim. Bukan yang paling berkuasa, masing-masing teknik rahasia ini memiliki misteri tersendiri. Jika Anda ingin mengubahnya, jika Anda mengubahnya sedikit pun, Anda akan kehilangan misteri itu. Menakjubkan, semakin Lise mengerti, dia menjadi semakin terkejut. Pertama-tama pahami semua teknik rahasia yang tersisa, lalu lihat apa yang tidak bisa mereka bentuk. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.